Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 2C, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Kita akan membaca teks bacaan halaman 81. Kita baca bersama-sama ya. Tertib di sekolah. Pukul 7 bel sekolah berbunyi. Anak-anak berbaris rapi di depan kelas. Mereka masuk ke dalam kelas satu persatu dengan tertib. Mereka duduk dengan rapi. Sebelum memulai pelajaran, mereka berdoa terlebih dahulu. Ibu Lilis mengabsen murid-muridnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Bu Lilis segera membuka pintu. Adung berdiri di depan pintu dengan wajah yang masih mengantuk. Adung datang terlambat. Bu Lilis bertanya kepada Adung, mengapa ia terlambat ke sekolah? Adung terlambat karena ia bangun kesiangan. Malam sebelumnya, Adung menonton televisi sampai larut malam, sehingga ia tidak dapat bangun pagi. Bu Lilis menasihati Adung agar tidak tidur terlalu malam, sehingga dapat bangun lebih pagi dan tidak terlambat lagi. Pelajaran dimulai. Anak-anak memperhatikan Bu Lilis dengan tertib. Waktu istirahat tiba. Anak-anak membuka bekalnya dan makan bersama teman-teman. Adung membeli makanan di kantin. Selesai makan, Adung membuang bungkus makanannya di halaman. Melati menegur Adung dan memintanya untuk membuang sampah di tempat sampah. Adung minta maaf kepada Melati. Ia mengambil bungkus makanannya dan membuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Adung berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Setelah bel istirahat selesai berbunyi, anak-anak kembali masuk ke dalam kelas. Mereka kembali belajar bersama dengan tertib. Nah, anak-anak, di halaman 83 ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan yang mesti dibaca tadi. Silahkan anak-anak jawab bersama Bu Meta ya. Selamat belajar. Selamat pagi anak-anak. Nah, tadi sudah membaca teks dengan Bu Cindy ya. Sekarang kita menjawab pertanyaan bersama-sama. Halaman 83. Yuk kita jawab bersama-sama. Nomor 1. Pukul berapa bel sekolah berbunyi? Bel sekolah berbunyi pukul 7. Oke. Sekarang nomor 2. Apa yang dilakukan anak-anak setelah bel berbunyi? Setelah bel berbunyi, anak-anak berbaris dengan rapi di depan kelas. Oke. Sekarang nomor 3. Mengapa Adung terlambat? Adung terlambat karena bangun kesiangan setelah menonton televisi sampai malam. Terus nomor 4. Bagaimana sikap anak-anak saat belajar? Anak-anak memperhatikan Bu Lilis dengan tertib. Oke. Terus nomor 5. Di mana kita harus membuang sampah? Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Nah, dari pertanyaan dan jawaban itu tadi, kita sudah mendapatkan contoh tata tertib di sekolah. Seperti apa tadi? Nah, seperti berbaris di depan kelas dengan rapi. Terus tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Datang ke sekolah itu harus datang tepat waktu. Terus, nah saat guru mengajar, kita harus memperhatikan, terus membuang sampah pada tempatnya. Nah, di situ tadi dijelaskan Adung itu terlambat. Adung itu berarti tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah atau tidak menaati tata tertib sekolah. Lalu apalagi contoh tidak taat pada tata tertib di sekolah? Kita buka di sini halaman 83 dan 84. Di situ contohnya seperti ini pada gambar nomor 4. Itu ada anak yang datang terlambat. Terus ada gambar yang ini, membuang sampah di sembarang tempat. Nah, terus ada juga gambar yang ini, tidak memakai seragam dengan rapi. Jadi anak-anak kalau datang ke sekolah harus memakai seragam yang rapi, nggih. Nah, itu adalah contoh tata tertib di sekolah.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Anak-anak, kalian tadi sudah belajar dengan Bu Cindy dan Bu Meta, yaitu tentang tata tertib. Kalau kemarin dulu sudah tahu ya tata tertib di rumah, dan tadi belajar tata tertib di sekolahan. Sudah diberi contoh-contohnya. Terlebih ada juga dalam bacaan. Di dalam bacaan tadi ada beberapa anak yang dengan tertib waktu diterangkan mendengarkan bu gurunya. Tapi ada satu anak yang tidak tertib. Apa tadi? Terlambat ya. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Melati dan teman-temannya tadi mendapat tugas dari bu guru tentang penjumlahan. Nah, Upar akan menjelaskan tentang penjumlahan, yaitu penjumlahan bersusun pendek dan penjumlahan bersusun panjang. Yuk kita lihat di papan tulis. Contohnya ini. Bilangan 235 ditambah 142. Bagaimana caranya? Gampang ya anak-anak. Kalian dulu sudah pernah belajar menjumlahkan bersusun. Yuk kita hitung dari satuannya dulu. Satuannya 5 ditambah 2 berapa? 7. Kemudian puluhan 3 ditambah 4 7. Maju ke ratusan 2 ditambah 1 3. Berapa hasilnya anak-anak? 235 ditambah 142 hasilnya 377. Ini cara bersusun pendek. Nah, bisa dikerjakan dengan cara bersusun panjang. Bagaimana caranya? Anak-anak harus ingat bagaimana bentuk panjang. Bilangannya diulang sama ya, 235 ditambah 142. Kita uraikan dulu. 235 bentuk panjangnya bagaimana Nana? Siapa yang tahu? Ya, 200 ditambah 30 ditambah 5. Tuh panjang. Kemudian 142 bentuk panjangnya 100 ditambah 40 ditambah 2. Kalau sudah diuraikan bentuk panjangnya, lalu kita susun ke bawah. Dari satuan dulu. 5 ditambah 2 7. 30 ditambah 40 70. Kemudian 200 ditambah 100 300. 300 ditambah 70 ditambah 7. Berapa anak? 377. Samakah dengan yang bentuk pendek hasilnya? Hasilnya sama. Nah, anak-anak, apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada, silakan mencoba berlatih cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang tentang penjumlahan. Terima kasih, selamat mencoba.